Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran pada pertemuan hari ini dimulai, saya ingin mengingat beberapa pertemuan ada sebagian teman-teman yang belum melaksanakan apa yang saya perintahkan, pengumpulan dari tugas. Ini perlu diingat kembali bahwa belajar alias thalabul ilmi adalah suatu ibadah. Seperti yang telah disampaikan, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi thalabul ilmi, belajar, itu hukumnya fardu kifayah, berarti ibadah. Kalau memang ibadah, tidak jauh beda, sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat fardu, sholat sunnah, sholat maid, dan seterusnya. Yang pastinya dalam ibadah itu mempunyai aturan-aturan tersendiri. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Seperti halnya sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian juga thalabul ilmi, kalau memang ibadah, ada yang peraturannya itu wajib, tidak bisa ditolak, ada yang sifatnya sunnah. Yang terpenting dalam thalabul ilmi yang wajib itu adalah ketaatan seorang murid. Menghormatinya seorang murid pada apa yang dipelajari, berarti kitabnya. Sebab apa kita perlu dihormati? Sebab pengarang kitab itu bukan orang biasa. Termasuk waliullah, salah satu dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kitab itu harus kita muliakan, harus kita hormati. Kemudian yang kedua, menghormati pada orang tua. Orang tua baik yang melahirkan kita, bapak ibu, atau orang tua yang mendidik kita, guru. Kita harus menghormatinya, itu wajib itu. Seandainya sampean tidak thalabul ilmi, enggak terkena peraturan semacam ini. Karena sampean thalabul ilmi, maka terkena peraturan ini. Wajib taat pada kedua orang tua, baik orang tua yang melahirkan atau orang tua yang mendidik, guru. Lah, cara menghormatinya untuk orang tua, baik yang melahirkan atau guru, ya dengan menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan terhadap kita. Selagi perintah itu tidak maksiat, tidak melanggar aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau aturan-aturan Nabi yang tertuang dalam hadisnya. Selagi tidak melanggar itu, maka wajib bagi murid untuk melaksanakannya. Ini sekedar mengingatkan, ini nggak bisa ditolak karena statusnya sampean thalabul ilmi. Nah, ustadz-ustadz kalian itu cuma memerintahkan tugas dari yang telah sampean kerjakan dikumpulkan. Nah, kalau memang ini maksiat, letak maksiatnya di mana? Kalau memang tidak maksiat, kenapa sampai sekarang tugas-tugas yang sudah kami berikan ada yang belum mengumpulkan? Ini kami mohon kesadarannya sampean untuk segera melaksanakannya. Karena sudah dewasa kalian, sudah paling tinggi di atas semuanya. Semua peserta didik yang paling tinggi itu adalah sampean. Setelahnya ini nggak ada yang berani mengingatkan sampean, karena statusnya bukan pelajar lagi. Nanti bisa guru, bisa orang yang bekerja dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu saya sekedar mengingatkan bahwa thalabul ilmi adalah ibadah yang sifatnya fardu kifayah, yang mempunyai aturan-aturan wajib dan aturan sunnah. Aturan wajib adalah ketaatan seorang murid pada orang tuanya, baik orang tua yang melahirkan, bapak ibu, atau orang tua yang mendidik, ustadz atau ustazah. Demikian, sekedar mengingatkan pada kalian semua, mungkin ada yang kelupaan tentang hal demikian itu atau yang memang belum tahu. Dan sekarang kita mulai pelajarannya. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wa ala kulli yatin sholihatun maila khadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa khususan hadratil a'immatil arba'ah minal mujtahidin wal ulama ila amin wa syuhada was salihin wal awliya aina man kanu min masyariqil ardi ila maghribiya barriya bahriya wa biladi jiban wa khususan ruhi syaikh bi rubani wal arwi samadan syekh dongkon jilani radhiyallahu anhum ajmaina adallu alaina min syafaatin wa barakan wa karamatin fi dinin wa dunya akhir wa khususan hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina khalatina wa min Muhammadin masyayikhina wa masyayikhina khassatan illa muassisi madil rabaya syekhina wa murabbi ruhina hatur mugiyaji Abdul Karim wa zawjati wa hasyahima hatur mugiyaji marzuki dahlan wa zawjati hatur mugiyaji mahsali wa zawjati usuli mafurim wa durriyati wa azwajihim wa man intasaba ilaihim wa nafa'ana bi ilmihim Allah marzuqna fahman nabiyyin khudal musallin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a wa nakhusu khususan khassatan ila muallifi hadzal kitabin nazmil amriti Syekh Syarifuddin Yahya al-Amriti bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang babul af'al itu. Setelahnya bab isim nakirah ma'rifat. Babul af'ali utawi iki iku bab mertelake pira-pira fi'il. Af'aluhum utawi pira-pira fi'il mungguwe ahli nahwu iku salah satun telu. Fil waqi ing dalem kenyataane. Rupane madin fi'il madi wa fi'lul amri lan fi'il amar wal mudhari'u lan fi'il mudhari'. Fal madi mongko utawi fi'il madi iku maftuhul akhiri kang den waca fathah huruf akhire. Ing kuti lamun den pegot apa akhir an mutmarin saking dhamir muharrakin kang den harokati apa bihi dhamir rufi kang den rafaake apa dhamir. Fa'in ata mongko lamun teko apa akhir makdad dhamiri sartane iki dhamir kang nyandang harokat kang den waca rafa sartane iki dhamir kang nyandang harokat kang den waca rafa iku sukina den sukun apa akhir. Wadzamu utawi maca dhamai akhir ma'a wawi jam'in ing dalem sartane wawu dhamir jamak iku uyina den tentokake apa dhammuhu. Wal amru utawi fil amar iku mabniyun den mabniake ala sukun ing ngatasé sukun au hadfi harfi ilatin utawa mbuwang huruf ilat au nunin utawa buang nun rofa. Kelanjutannya nadham waftatahu lan podo ngawiti sapa ulama nahwu mudhari'an ing fi'il mudhari' biwahidin kelawan huruf siji minal hurufi kang tetep saking pira-pira huruf al arba'i kang papat az-zawaiti pira-pira kang tambahan. Rupane hamzun suwiji hamzah wa nunun lan nun wa kadzal lan iku kaya mengkono-mengkono nun yaun utawi ya wata lan ta yajma'uha kang ngumpulake ing hamzun wa nunun ila akhirih apa kauli pengucap ingsun rupane pengucap ana itu ya fata. Maknane ana itu nemu sapa ingsun ya fata he wong anom. Wahai sukanat lan ing dalem sekirane ana apa hamzun ila akhirih
iku kanat ono opo hamzun ila akhirih iku fi rubaiyin ing dalem fiil kang bangsa petang huruf tu mongko den waca dhammah apa hamzun ila akhirih wa fathwa utawi fathai hamzun ila akhirih fima ing dalem fiil siwau kang sakliyane rubai iku multazamun den tetepake apa fathuha. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'al di sini bab menjelaskan beberapa macam dari kalimat fiil atau kata kerja bahasa Indonesianya. Kelanjutan daripada nazam bab af'al, af'aluhum salah satu fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari. Kalimat-kalimat fi'il menurut ahli nahwu itu 3 macam pada prakteknya. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amar, dan yang ketiga fi'il mudhari. Sekarang fi'il madhi itu apa? Fi'il amr itu apa? Fi'il mudhari itu apa? Fi'il madhi itu kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang telah dilakukan. Semisal makan telah dilakukan berarti ya apa? Akala. Tidur setelah dilakukan ya nama dan seterusnya. Itu adalah fi'il madhi. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang sudah dilaksanakan itu disebut dengan fi'il madhi. Wazannya itu fa'ala. Kemudian fi'il yang kedua fi'il amar. Pengertian fi'il amar itu apa? Fi'il amar itu kalimat yang menunjukkan makna perintah. Kalimat yang menunjukkan makna perintah dengan disertai waktu mustakbal dengan melihat pelaksanaan perintahnya, dan waktu hal dengan melihat pada waktu perintahnya. Jadi kata-kata perintah, semisal duduklah, pasti pelaksanaan duduk itu setelahnya perintah. Lah perintahnya ya ketika ngomong duduklah. Nah, jadi fi'il amar itu zamannya atau masanya ada 2. 1 zaman hal dengan melihat perintahnya, dan yang kedua zaman mustakbal dengan melihat pelaksanaan dari perintahnya. Itu pengertian dari fi'il amar. Kemudian untuk fi'il mudhari itu kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Semisal semisal maka apa aja pergi sedang bepergian atau akan bepergian, berarti itu pengungkapannya dengan memakai sigot fi'il mudhari yang wazannya bisa yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu. Tuh. Kemudian nadam yang kedua, fal madhi maftuhul akhiri ingkuti an mudmarin muharragin bihi rufi. Sekarang berkaitan dengan hukumnya. Fi'il madhi itu hukumnya terbaca fathah huruf akhirnya selagi tidak bertemu dengan domir yang berharokat yang i'rabnya mahal rofa. Ini maksudnya apa? Maksudnya fi'il madhi selagi huruf akhirnya itu tidak bersambung dengan domir-domir yang berharokat yang i'rabnya rofa karena menjadi fa'il, maka hukumnya mabni fathah. Semisal contoh fa'ala, nasoro, atau apalagi madda dan seterusnya. Sampeyan buka dalam tasrif. Fa'ala huruf akhirnya adalah lam. Nasoro huruf akhirnya adalah ro. Madda huruf akhirnya adalah dal. Semuanya huruf akhir dari fi'il madhi itu terbaca fathah. Ini fathah apa? Fathah mabni. Kalau mabni nggak akan bisa berubah, tidak bisa dituntut perubahan oleh amil yang memasukinya, nggak bisa dimasuki oleh amil. Ini hukum fi'il madhi, selamanya terbaca fathah,
jika memang tidak bertemu dengan domir-domir yang berharokat itu. Nah sekarang kalau bertemu dengan domir yang berharokat yang i'rabnya rafa, bagaimana? Dijelaskan di dalam nadhaman di bawahnya. Fa'in ata ma'na domiri sukina, jika fi'il madhi tersebut bertemu dengan domir berharokat yang i'rabnya mahar rafa sebab menjadi fa'il, maka hukumnya disukun. Contohnya semisal ini, fa'ala, fa'ala, fa'ala ini ditemukan dengan domir yang berharokat tu semisal, atau ta, atau ti, atau tuma, atau tum. Pokoknya domir-domir yang berharokat yang i'rabnya rafa sebab menjadi fa'il kok bertemu dengan akhirnya huruf fi'il madhi, maka huruf akhirnya fi'il madhi disukun. Fa'alatu menjadi fa'altu. Kenapa fi'il madhi yang mestinya mabni fathah ketika bertemu dengan domir yang berharokat disukun? Karena untuk menghindari berturut-turutnya 4 huruf yang semuanya menyandang harokat. Sebab seandainya nggak disukun maka akan terjadi pembacaan fa'ala ta, fa'ala tu, fa'ala ti. Keempat huruf yang ada pada lafaz fa'ala tu ini menyandang harokat. Demikian ini oleh orang Arab tidak diperbolehkan. Sebab apa? Sikol, berat pembacaannya dibanding fa'altu itu lebih ringan. Kalau dibaca fa'alata itu berat, kalau fa'altu itu ringan. Yang merasakan ya dauk lisan kita. Ya karena kita belajar bahasa Arab ya kita ikuti aturan orang Arab. Nah sekarang wadhamu ma'wawi jam'in uyina, jika fi'il madhi ini bertemu dengan domir wawu jamak, maka hukumnya dimabnikan domah, dibaca domah. Fa'ala semisal, fa'ala ditemukan dengan domir wawu jamak, maka huruf akhirnya fa'ala lamnya dibaca domah, fa'alu. Loh kenapa? Karena harokat doma ini merupakan harokat yang munasabah, yang sesuai dengan huruf wawu. Nah, kalau disimpulkan fi'il madhi itu hukumnya mabni. Mabninya apa? Mabni fathah selagi tidak bertemu dengan domir yang berharokat. Contohnya fa'ala tadi, fa'ala. Untuk yang kedua mabni sukun. Mabni sukun jika fi'il madhi ini bertemu dengan domir yang berharokat yang i'rabnya rafa sebab menjadi fa'il. Contohnya fa'altu. Untuk yang ketiga mabni dhammah ini jika fi'il madhinya bertemu dengan domir wawu jamak. Contohnya fa'alu. Tuh. Lah untuk yang nanti belum paham bisa ditanyakan. Terus nadam yang seterusnya wal amru mabniun ala sukuni au hadfi harfi illatin au nuni. Fi'il amar itu hukumnya mabni sukun atau mabni membuang huruf ilat atau mabni membuang nun rofa. Nah, kita ketahui bahwa fi'il amar itu mustaq dari fi'il mudhari'. Tapi tergolong kalimat fi'il yang kita ketahui bahwa kalimat fi'il itu ada yang huruf akhirnya soheh, bukan huruf ilat, ada yang berubah huruf ilat, ada yang wakai mufrad, ada yang wakai tasniyah ataupun jamak. Nah, kalau fi'il amar ini dari fi'il mudhari yang huruf akhirnya berubah huruf yang soheh, contohnya dari yadribu, semisal yadribu fi'il amalnya id. Nah, id. Nah, ini idri. Nah, yadribu fi'il amalnya idrib. Huruf akhirnya ba. Karena huruf akhirnya berupa ba, berupa huruf yang sahih, dan ini wakainya mufrad, tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan domir wawu jamak, tidak bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, maka untuk fi'il amalnya yadribu dimabnikan sukun. Yadribu menjadi idrib. Untuk yang kedua fi'il amal itu mabninya membuang huruf ilat. Ini
tertentu atau terlaku pada fiil amar yang dari fiil mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat yang bisa ada pada fiil mudhari itu kemarin ada 3, ada kalanya alif, ada kalanya wawu, ada kalanya ya. Contohnya untuk yang alif, apa itu da'a. Da'a. Untuk da'a gini ya, da'a. Untuk yang wawu, ghoza, misal aslu ghozawa. Terus untuk yang untuk yang ketiga yang ya, roma. Da'a yat a. Fi'il amar fi'il mudhari'nya yat a. Yat a. Ghoza yagzu. Mudhari'nya yagzu. Roma yarmi. Da'ayatu akhirnya berupa huruf ilat alif. Ghoya yazu akhirnya berupa huruf ilat wawu. Roma yarmi akhirnya berupa huruf ilat iya. Lah ini ketika segot amarnya, fi'il amarnya, maka hukumnya mabni, membuang huruf ilatnya. Kalau da'a yata menjadi ud'u. Ud'u, huruf alifnya dihilangkan. Yagzu menjadi ugzu. Huruf ilatnya dihilangkan wawunya. Yarmi menjadi irmi. Huruf ilatnya dihilangkan. Kesimpulannya, fi'il amar yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, wawu, ya ataupun alif, maka hukumnya mabni, membuang huruf ilatnya. Kemudian yang ketiga dari hukumnya fi'il amar adalah membuang nun. Fi'il amar mabni membuang nun ini jika bertemu dengan alif tasniyah, jika bertemu dengan dhamir wawu jamak, atau bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Contohnya semisal yaf'ulu. Fi'il amarnya uf'ul. Lah ini ketika ditemukan dengan apa? Ya, domir alif tasniyah menjadi ulani. Uf'ula begitu. Mabninya apa? Mabninya membuang nun karena uf'ula ini berasal dari fi'il mudhari yaf'ulani. Yaf'ulani. Fi'il amarnya uf'ula. Mabninya membuang nun tanda rofanya ini. Atau bertemu ini contoh yang bertemu dengan alif tasniyah. Contoh yang bertemu dengan wawu jamak yaf'uluna. Bertemu dengan wawu jamak. Kalau ini alif tasniyah, yaf'uluna fil amarnya ulu. Mabni membuang nun tanda rafa. Kemudian contoh yang ketiga ketika bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Contohnya taf'ulina. Mudhari yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, fi'il amarnya membuang nun rafa'nya menjadi uli. Ini uli. Membuang nun tanda rafa'nya. Disimpulkan fi'il amar itu hukumnya mabni. Mabni itu tetap enggak berubah
oleh amil apapun. Nah, kalau memang mabni apa? Bisa mabni sukun jika dari fi'il mudhari yang mufrad tidak bertemu alif tasniyah, wawu jama' atau ya muannats mukhatabah, dan huruf akhirnya berupa huruf yang sahih, bukan alif, bukan ya, bukan wawu. Kemudian hukum yang kedua, mabni membuang huruf ilat. Ini jika mudhari'nya akhirnya berupa huruf ilat, alif, wawu, dan ya. Kemudian yang ketiga, fi'il amarnya itu mabni membuang nun. Ini jika berasal dari fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah. Contohnya ini yaf'ulani, ini menjadi uf'ulu. Yang kedua bertemu dengan dhamir wawu jama', yaf'uluna menjadi uf'ulu. Yang ketiga bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, taf'ulina menjadi uf'uli. Nah, untuk fi'il amar demikian keterangannya. Kemudian nadam selanjutnya, waftadahu mudhari'an biwahidi minal hurufi arba'iz zawaidi hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli ana itu ya fata. Para ulama mengawali fi'il mudhari' dengan satu dari huruf-huruf tambahan yang ada 4, yakni hamzah, nun, ya, dan ta, yang semuanya terkumpul dalam ucapan anaitu. Anaitu hamzah, nun, dan ya. Jadi untuk membuat fi'il mudhari' dari fi'il fa'ala ini ya, fa'ala, kalau ingin dijadikan fi'il mudhari' maka harus diawali dengan ya atau ta atau hamzah atau nun. Fa'ala, kalau fa'ala jika diawali dengan ya menjadi yaf'alu. Kalau diawali dengan tak menjadi taf'alu. Diawali dengan hamzah menjadi af'alu. Diawali dengan nun menjadi naf'alu. Diawali dengan ya kalau menunjukkan makna apa itu mufrad, mudzakkar ghaib mufrad, jadi menunjukkan makna laki-laki yang sendirian dan yang dibicarakan. Kalau tak menunjukkan makna laki-laki yang diajak bicara, kalau hamzah menunjukkan makna mutakalim sendirian, kalau na menunjukkan makna mutakalim ma'al ghair awit tadi min nafsah itu. Jadi untuk bisa disebut fi'il mudhari' jika huruf awalnya itu berupa ya atau ta atau hamzah atau nun dari lafadz fa'ala ini. Fa'ala diawali dengan ya menjadi yaf'ulu, yaf'alu, ta menjadi taf'alu, hamzah menjadi af'alu, nun menjadi naf'alu. Wa haitsu kanat fi ruba'in tudam wa fathha fi masiwahu multazam. Jika huruf mudhari'ah ini ya, ta, hamzah, nun terdapat pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf, maka hukumnya terbaca dhammah dan wajib dibaca fathah di selain fi'il rubai. Selain fi'il rubai itu apa? Bisa sulasi 3 huruf, bisa khumasi 5 huruf, bisa sudasi 6 huruf. Contohnya semisal yang 4 huruf, fa'ala, fa'ala, af'ala semisal. Af'ala, fi'il madhi af'ala. Mudhari'nya apa? Af'ala, apa? Bukan af'ala, fa'ala. Yang ainnya disiddah. Fa'ala ini fi'il yang terdiri 4 huruf. Fa nomor pertama, ain ini terhitung 2 huruf sebab ditad'if, dan yang keempat adalah huruf lam. Nah, kalau terdapat pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf, maka huruf mudhari'nya dibaca dhammah. Fa'ala menjadi yufa'ilu. Nah, dibaca apa itu? Dhammah. Fa'ala yufa'ilu, tahroja yudahriju, dan seterusnya. Nanti dibuka dalam amsilatut tasrifiyah untuk wazan-wazan fi'il yang rubai yang terdiri dari 4 huruf, mesti huruf awalnya itu dalam sigat mudhari'ahnya mesti diwaca dhammah. Nah, untuk selain rubai
berarti sulasi 3 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf. Huruf mudharaahnya ini hamzah wawu tak tadi hukumnya dibaca fathah. Contoh yang sulasi fa'ala, misal yang sulasi fa'ala, mudhari'nya yaf'ulu. Untuk yang khumasi intolako, tolako 1 2 3 4 5 bener 5. Intolako mudhari'nya yan toliku. Yan toliku. Terbaca fathah huruf mudhari'nya. Kemudian contoh yang sudasi istakhroja. Istakhroja 1 2 3 4 5 6, mudhari'nya yas takhriju. Jadi disimpulkan untuk fi'il bisa disebut dengan fi'il mudhari' jika diawali oleh huruf 4 tadi, ya, nun, ta, dan hamzah. Nah, huruf mudhari'ah ini terbaca dhammah jika terdapat pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf rubai, contohnya fa'ala yufa'ilu, dan terbaca fathah huruf mudhari'ahnya jika terdapat pada fi'il-fi'il selain rubai, yakni sulasi, contohnya fa'ala yaf'ulu, yang kedua khumasi, contohnya intolako yantoliku, dan yang ketiga sudasi istakhroja yastakhriju. Sekian untuk penjelasan tentang macam-macam fi'il. Ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Akhiru qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.